Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan saya mulai. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat kita bisa berjumpa lagi. Dari kemarin sudah berjumpa, sekarang berjumpa lagi. Oke, jadi harapan saya nanti minggu depan itu ada minggu terakhir, di mana itu sebagai tanggal UAS. Nah, jadi minggu depan progres kalian sudah harus dikumpulkan karena tanggal 24 harus segera input nilai. Jadi segera mungkin semua pekerjaan harus segera dikirimkan. Ini sebagai nilai UAS, begitu ya. Baik, kita mengenyampingkan dulu. Baik, kita lanjutkan dulu aja trik dari iSpring yang akan Pak Widi ajarkan di sini. Kemarin kita baru sampai pembuatan kuis seperti itu ya. Nah, dari pembuatan kuis itu ada yang merasa kesulitan apa tidak? Belum nyoba, Pak. Belum nyoba loh. Piye kok belum nyoba? Kemarin install ulang MS Office-nya, Pak. Oh, oke. Ya, enggak Soalnya apa-apa. yang iSpring 10 itu sempat bermasalah, nggak bisa dibuka juga. Oh, gitu. Oke, nah biasanya kayak gitu Antivirusnya add-on-nya kayaknya, ya, Pak. antivirus juga berpengaruh. Kalau enggak pengaturan add-on add-in-nya atau add-on-nya itu biasanya itu juga berpengaruh. Jadi enggak apa-apa, memang langkahnya memang seperti itu. Kalau sudah bermasalah di Office-nya, album Office-nya diinstal lagi, ya diinstal dulu terus diinstal lagi baru iSpring-nya dimasukkan. Itu jauh lebih bagus seperti itu. Baik, Pak Widi lanjutkan. Coba yang sudah mencoba pembuatan kuis ada kendala nggak? Coba sudah sampai publishing ada kendala nggak? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Lancar ya berarti. Alhamdulillah karena memang pengalaman dari yang kakak-kakak kemarin kalian itu biasanya kendalanya karena Adobe Flash Player-nya belum terinstall. Tapi alhamdulillah kalau bisa sampai publishing selesai terus bisa kalian coba dilihat bisa berhasil berarti Adobe Flash Player-nya sudah terupdate kalian. Jadi insya Allah nanti untuk kedepannya untuk segera mengerjakan untuk proyeknya insya Allah jauh lebih cepat dan tidak terganggu komen. Intinya ketika kalian mengerjakan itu satu diusahakan file-file yang ada di C itu dipindah ke D semua supaya uh, kerja dari C itu Denny kamu di mana itu Den? Dia di kontainer belakang. Oke, jadi usahakan data-data dokumen yang ada di C itu di backup dulu di jangan di C lah, jangan di sistemnya karena itu nanti bisa ikut menghambat uh, kerja dari prosesor atau dari penyimpanan apa uh, apa namanya perangkat penyimpanannya. Jadi jauh lebih lemah atau bagaimana karena kondisinya di situ mungkin lebih sudah full atau bagaimana itu perlu kalian teliti lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ketika waktu kalian proses publishing, Wonosegoro, ya, sini juga hujan, Karangjati hujan terus ini. Oke, jadi yang kedua, itu posisikan ketika waktu proses publishing, colokan baterainya di karena dengan adanya suplai listrik di situ, kerja dari prosesor maupun dari RAM itu jauh lebih cepat ketimbang dari colokan listriknya itu dicabut.
Loh Pak, nanti baterainya rusak. Enggak, karena rata-rata laptop-laptop tahun 2000 ke atas sudah ada cut off-nya. Jadi kalau sudah full, otomatis listriknya itu dia hanya bekerja di motherboard-nya, sudah tidak ke seperti itu. Jadi aman lah. Itu hanya isu-isu. Ya kalau baterai rusak wajar lah. Baterai handphone aja kalau kita sering gunakan juga lama-lama drop kan, wajar kalau itu. Jadi tidak jadi masalah supaya lebih cepat dan lebih stabil. Biasanya kegagalannya memang karena listriknya tidak stabil karena menggunakan baterai. Mungkin baterainya, kalau baterainya masih bagus, it's okay, biasanya tidak jadi masalah. Tapi kalau baterainya sudah lama, memang harus dibantu dengan suplai listrik langsung dari charger. Jadi modelnya seperti itu. Dimanapun laptop gaming seperti punyanya Pak Widi pun juga sama. Ketika tidak ditoloki listrik, buat ngegame juga gambarnya patah-patah, jelek, malah lebih apik pakai Celeron. Tapi ketika listriknya itu dicolokkan, nah itu oke lah. Kalau untuk buat game, buat ngerender video, uh, tidak tidak sampai menunggu mie ayam itu habis. Kayak gitu, enggak guyon. Jadi kayak gitu, memang komputer terutama laptop, kalau PC pasti listriknya kan gede kan, tapi juga listriknya juga membayarnya juga gede juga. Jadi makanya kalau itu triknya laptop itu modelnya seperti itu. Entah kalian nanti editing video itu juga caranya seperti itu, listrik itu dicopke. Kalian pembuatan media ini juga ketika publishing listriknya dicopke aja kayak gitu, biar aman seperti itu ya. Itu pesannya Pak Widi. Coba Pak Widi juga pengen monitoring. Sini yang sudah masuk baru 18. Oke. Dari Mbak Anissa Rama, suaranya masuk enggak? Masuk, Pak. Oke. Progresnya sudah sampai mana ini? Apa, Pak? Progresnya sudah sampai mana? Apakah masih dalam bentuk rangkuman atau sudah mulai membuat PPT-nya? Masih rangkuman, Pak. Baru mau mulai PPT-nya. Oke. Berarti segera aja ya. Insya Allah nyandak lah Iya, kalau Pak. bisa fokus. Oke. Terima kasih. Mbak Aprilianti. Iya, Pak. Sini hujan, Pak, nggak kedengeran. Oh ya, sama. Progres untuk meja ini udah sampai mana? Baru masuk counter laptopnya, Pak. Oke. Pokoknya tetap semangat ya. Deadline-nya minggu depan ya. Oke. Selanjutnya Mbak Ati Anas. Mbak Ati Anas, Iya, Pak. gimana progresnya? Masih rancangan. Oh ya, berarti belum masuk PPT ya? Ya, Oke, sip. Langsung dikerjakan aja ya. Sip. Oke, lanjutnya Mbak Aulia Isnaini. Iya, Pak. Bagaimana progresnya? Masih rancangan juga, Pak. Oh, masih Kemarin rancangan. belum bisa. Oke, enggak apa-apa. Santai aja, yang penting nanti segera dikerjakan gitu ya. Iya. Oke. Mas Decan. Mas Denny, Chandra Decan. Malah resen mau Pak Widi tanya. Progres sampai malah resen. Mas Denny, ayo progresnya udah sampai mana? Malah diem, malah menghilang. Kayak mengerti tagih utang kayak hilang. Oke, kita lanjut. Mas Desi, bagaimana progresnya? Belum, Pak. Belumnya itu sampai mana? Ya belum dimulai, Pak. Oh, Baru ngawang-ngawang nih, Pak. baru. Larang kemana udah dibuat belum? Maksudnya peta konsepnya? Udah ada gambaran. Oh ya udah ada gambaran. Oke. Jadi lendang kesuwen awas kayak kowe mesti mediane elek tak suruh push up.
Oke, terima kasih Mas Desi. Selanjutnya Mbak Dwistiasih. Masih rancangan, Pak. Masih baru materinya belum masuk ke PPT-nya. Oke, sip, segera ya. Mbak Oke. Eka Kristiana. Masih ngerangkum, Pak. Masih ngerangkum. Oke, enggak apa-apa. Segera dikerjakan ya. Cukuplah seminggu lah. Oke, selanjutnya Mbak Elva Nurul. Masih dalam rancangan, Pak. Oke, tapi enggak masih dalam pikiran saja kan? Sudah dirancang kan? Baru materinya, Pak. Kalau Oke. PPT-nya belum. Oh ya, maksudnya tidak hanya masih di hati atau di otak saja kan, tapi sudah mulai kalian sudah mulai mengerjakan. Oke, terima kasih Mbak Elva. Selanjutnya Mbak Herlinda Octavia. Belum, Pak. Laptopnya baru di tukang servis tadi Yang servis. ditinggal. Oke. Oke, tapi progresnya gimana Mbak Herlinda? Nanti katanya laptopnya jadinya nanti sore, Pak. Oh iya, maksudnya progres media kamu udah baru sampai ngerangkum atau bagaimana? Rangkum toh. Oke, berarti nanti segera dikerjakan ya. Allah, Iya, Pak. cukup lah. Oke. Mbak, terima kasih Mbak Dinda. Mbak Husnul. Sama, Pak. Mbak Husnul. Mbak Husnul Khotimah. Mbak Husnul mungkin masih di jalan, Pak. Soalnya Oh. tadi habis dari rumah saya, ini lagi perjalanan pulang. Oh gitu. Oke, terima kasih. Mbak Kurnianti. Iya, Pak. Gimana progresnya? Masih dalam rancangan, Pak. Oke, rancangannya udah tertulis atau masih rancangan di awang-awang? Masih di awang-awang. Oke, segera dikerjakan aja untuk ujiannya. Oke, terima kasih. Mbak Nurul Setiana. Iya, Pak. Bagaimana? Progresnya udah sampai mana? Masih ngerangkum materinya. Oke, berarti tinggal masukin ke PPT ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, sip. Selanjutnya Mbak Siti Zuleha. Iya, Pak. Bagaimana progresnya? Lagi masak, Pak. Oh, lagi masak. Oke. Ya, lanjut aja. Iya, Pak. Oke. Mbak Tuti Cahyani. Iya, Pak. Bagaimana progresnya? Masih bentuk rangkuman, Pak. Masih merangkum materi. Oke. Ya, enggak apa-apa. Pak Widu Iya, bisa Pak. memahami. Oke. Oke, selanjutnya Mbak Ulfa Putri. Jadi warna segoro hujan. Oke, Mbak Ulfa Putri kelihatannya kan jaringan. Mbak Widianti sama Masih dalam rancangan, Pak. rancangannya masih di awang-awang apa sudah dirancang benar-benar? Masih di awang-awang, Pak. Oke. Silahkan langsung dikerjakan ya. Iya, Pak. Mbak Widi. Selanjutnya Mbak Widi juga. Saya, Pak. Gimana progresnya? Masih rancangan, Pak. Oh, masih di rancangan. Rancangannya di awang-awang atau? Awang-awang, Pak, bayangan. Oke. Segera dikerjakan ya tugas-tugasnya ya. Iya, Pak, siap. Oke, sip. Berarti 100% masih di awang-awang atau masih dalam proses rancangan. Baik, segera dikerjakan aja untuk teman-teman yang lain. Baik, hari ini Pak Widi akan lebih dalam melalui iSpring, di mana penggunaan iSpring itu sendiri. Sebentar, saya share slide dulu. Entire screen. Oke. Oke, nah. Oke, jadi iSpring itu sendiri kita kembali ke kuis di sini, kita klik aja iSpring. Nah, iSpring itu sendiri kita perdalam di mana kalian nanti akan pengen ada songnya atau bagaimana itu dengan cara kita melihat manage narration.
Nah, dalam manage narration di sini kalian bisa kasih audio, kalian tinggal masukkan audionya itu di track, masukkan ke sini. Jadi kenapa tuh? Gini, ayo kita coba input audionya. Coba audio, kita kasih musik. Coba aku punya musik apa ya? Di sini katanya aku nggak punya musik. Download ada musik gak ya? Aku nggak punya musik. Pokoknya tinggal dimasukkan musik aja. Aku alhamdulillah ada musik, coba saya tak cari di harddiskku dulu sebentar. Harddiskku yang mana ya? Coba tak masukkan audionya. Audio klik. Oke. Tadi ada yang ngecat kelihatannya. Siapa ya? Chat TikTok. Mati. Tak kira apa. Saya sebentar. Kita masukkan audionya. Hiburan itu di mana? Oke, lagu-lagu lupa tak ketik di mana sih? Visual gambar HP master Nikon game aplikasi di sini ya. F data. Oh iya, di mana ya? Aku jadi malah lupa. Musikku tak kasih di mana ya? Misal tak kasih ke data 1, terus kumpulan mediaku, sistem gerak manusia, data, nggak ada. Mana ya? Ya pada prinsipnya hanya dimasukkan gitu aja sih, seperti PowerPoint. Jadi biar bisa praktek sekalian lo karo kuwi. Jika bisa download, coba download ada musik kayak ya. Udah misal kayak gitu ya. Terus kita add cursor, insert. Nah, jadi dengan tanda seperti ini seperti editing video ya, kondisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini, itu bisa kita edit klip di mana cukup sampai mana ya. Kita di show all sudah, remove, oke. Jadi posisinya ini nanti di sini saya sampai sini aja, di trim. Oke, coba kita lihat. Coba save. Nah, ternyata masih jauh juga ya. Mungkin ini bisa dipaskan. Jadi posisinya videonya harus pas di sesuai di PPT-nya kalian. Kalau ini kan ada slide 1, 2, 3, 4. Nah, jadi posisinya nanti harus berhenti di slide yang keempat di sini nanti. Jadi setelah itu baru di save, close. Nah, selanjutnya barulah kita
menggunakan ini, coba di publish. Nah, hasilnya bagaimana? Coba. Yes, kayak gitu aja. Nah, selama media itu ada musiknya. Tinggal nanti kita atur aja. Nah, ini kan jadi setiap klik kayak gitu kan jadi loncat-loncat ya. Nah, itu berarti sangat mengganggu. Nah, nanti kita atur lagi audionya. Modelnya seperti itu. Atau dengan cara lain juga bisa langsung ke PPT-nya. Kalau ke PPT-nya modelnya sama, insert di PPT audio kan bisa kan? Insert dari pertama aja audio on my PC. Nah, ini harus filenya bukan MP3 tapi filenya AAC atau apa ya? Saya lupa. Jadi audio bukan bentuk MP3 karena kalau bentuk MP3 biasanya hasilnya suaranya jelek. Tuh. Coba kita praktekkan aja. Nah, tadi di mana ya? Download musik, coba background mata, dia disembunyiin aja, nggak usah sampai terlihat. Kalau enggak nanti di setting. Nah, playbacknya ini start automatically, terus loop until stopped, play across slide. Jadi dia akan ngeplay ketika pindah slide pun dia tetap akan ngeplay. Nah, kita coba aja, enggak usah bingung-bingung. Kita slideshow F5. Nah, jadi setiap pindah slide dia juga musiknya akan tetap terus berbunyi. Jadi modelnya nanti akan seperti itu. Gitu ya. Itu adalah kalau kalian ingin ngasihkan theme song paling mudah memang kalian menggunakan langsung di PPT, masukannya langsung di PPT atau apa namanya menggunakan tadi via iSpring, tapi tak sarankan menggunakan PPT. Nah, jangan lupa formatnya, posisinya di sini hide during show supaya ketika di play, kalau tidak di hide during show, ketika di play, icon suaranya ada seperti itu. Tapi kalau dia di hide during show, play in background di F5 nggak kelihatan. Jadi seolah-olah dia adalah theme song seperti itu. Silakan masuk. Quiz. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kelebihannya sebenarnya di quiz dan playernya tadi apa namanya manage narration-nya. Kalian juga bisa record audio di situ juga bisa. Atau mungkin pengen menambahkan coba interaktifnya. Misal interaktifnya di sini kalian tambah karakternya di sini banyak. Coba lama. Wah, biasanya cepet toh. Oke, ya. Jadi bisa karakter, bisa ditambahkan interaction, bisa dikatakan screen recording juga kalian bisa membuatnya, atau langsung via publish juga bisa. Nah, dari di sinilah nanti yang paling poin yang paling Pak Widi tekankan nilai lebih dari iSpring ini dia adalah publish dan
kuisnya. Kalian harus bisa membuat buah itu, tinggal nanti kreativitas masing-masing. Ini malah ngehang. Bentar. Masuk oke. Malah ngehang. Bentar ya. Tos dulu aja nggak apa-apa. Oke, saya buka lagi PowerPoint-nya. Tadi mana ya? Nah, ini suaranya Pak Widi sudah mulai habis ini. Nah, coba kalian pengen ice spring-nya di sini, pengen membuat interaction. Ini tumben kok yang biasanya aman, sehat, lancar, walafiat. Mungkin lagi sensi dengan Pak Widi mungkin Pak ya. Ya wis. Terlalu capek laptopnya. Beberapa hari on terus. Oke, close the program aja. Oke, PowerPoint. Oke, tes. Oke, silakan nanti kalian coba aja. Kalian coba aja ice spring-nya. Jadi coba aja. Nah, yang perlu Pak Widi tegaskan di sini, ini kembali lagi ke kuisnya kemarin gimana ya sini ya. Kuis. Nah, jadi posisinya di sini kalian silakan semuanya disetting sesuai keinginan kalian dan sesuai tema yang ada di media kalian. Jadi biar tidak terlalu jeklek banget kayak gitu ya desainnya. Jadi kalau di PowerPoint-nya pink ya di alat evaluasinya juga kalau bisa ada unsur pink-nya di situ supaya nyambung jadi seperti itu. Terus apalagi ya terus nanti silakan kalian berkreasi sendiri di dalamnya, bentuknya nanti seperti apa kayak gitu. Terus bentar lagi intro ini. Oh iya, ketika nanti pengumpulan kan setelah dipublish terus kemarin kamu nyimpannya di mana? Nah, misal tadi Pak Widi publish nyimpannya di D latihan. Berarti besok ketika mengumpulkan ke Pak Widi A, B, C, D latihan. Nah, di sini itu yang kalian kumpulkan di situ harus ada master-masternya juga. Contohnya kemarin di sini awal mula kuis itu disimpan itu di mana? Misalkan dulu pertama kali kemarin membuka kuis kan juga save-nya di mana? Itu dicari betul-betul posisi file kuisnya itu di mana. Jadi kalau Pak Widi file kuisnya ada di folder coba, tapi latihannya ada di folder ini. Nah, nanti ngirimnya 2 folder ini dijadikan 1 folder terus dikasihkan ke Pak Widi. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Itu foldernya diekstrak dulu atau enggak, Pak? Oke. Terima kasih. Jadi kalau lebih amannya foldernya itu diekstrak dulu menjadi RAR dulu supaya tidak terdeteksi virus atau apa. Jadi lebih aman dibuat RAR dulu. Jadi cara membuat RAR-nya, katakan kan ini Pak Widi 2 folder ini ya, tinggal klik ini dijadikan satu folder dulu. Copy. Terus habis itu new folder.
katakan UAS kayak gitu ya. UAS. Enter. Terus dimasukkan jadi satu folder. Nah, di folder UAS tadi dikasih nama UAS, Desi, NIM, bla 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 bla, IPA, media pembelajaran IPA, hari apa, seperti itu ya. Nah, setelah jadikan satu folder ini, tinggal kalian pastikan sudah install WinRAR atau WinZip. Jadi kayak WinRAR-nya, jadi kanan langsung add to UAS RAR. Seperti itu. Sampai sini bingung enggak? Ada yang ditanyakan enggak? Nanti akan bentuknya filenya akan seperti ini. Nah, ini yang dikumpulkan yang file yang seperti ini, bukan yang folder seperti ini, yang sudah jadi seperti ini. Karena nanti ketika saya klik, dia posisinya aman. Jadi tidak pun tidak hilang seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Desi minta update Pak. Iya. Sini Pak Widi dikasih. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Karena UASnya tinggal besok loh. Jadi pengumumannya kalau bisa jangan sampai bingung. Kalau datanya gini, kalau datanya tidak terlalu besar, boleh dikirim via email. Tapi kalau datanya besar, biasanya email kan maksimal berapa desi, berapa 100 kayaknya sekarang, Pak. 100 mega ya. Nah, nanti kemungkinan besar melihat dari kakak-kakak kelasmu kemarin, datanya gede-gede lebih dari 100 mega. Kalian nunggu uploadnya juga lama, habis itu belum. Kalau memang datanya itu gede dan membutuhkan waktu loading lama, nah, ada dua cara alternatif. Yang pertama dikoordinir teman-temannya, dikoordinir satu temannya, nanti dikumpulkan ke mereka, yang koordinatornya, terus nanti koordinatornya Pak Widi, entah itu nanti ngirimnya langsung ke rumahnya Pak Widi atau via kurir, entah itu mau pakai GoSend atau pakai CNT, pos dan lain-lain, terserah pakai apapun. Dan nanti flash disknya bisa diminta, insya Allah kan semester 2 kemungkinan besar masuk ya. Kalau memang jadi masuk, ya nanti flash disknya bisa diminta pas atau langsung secara pribadi kirim ke Pak Widi, karena terlalu repot katakan ke rumahnya Mas Desi dulu kan repot banget. Jadi langsung aja ke kirimkan ke Pak Widi, nanti flash-nya tak kumpulkan, terus nanti ketika masuk silakan diambil lagi flash disknya seperti itu. Ayo, kok anteng 3 klik. Halo. Masih bingung Pak mau ngumpulinnya gimana? Mau bingung mau ngumpulnya gimana? Ya nanti kesepakatan aja. Kalau repot banget harus ke koordinatornya, mendingan dikirimkan secara pribadi, paling hanya membayar 15.000. Ayo mbak, ongkirnya itu tinggal berapa, flash disk dengan baik di kubik solasi plastik supaya kalau kena air tidak rusak, terus baru habis itu dikirimkan lewat pos atau apa, itu lebih enak. Nah, nanti alamatnya Pak Widi tuliskan di grup WA seperti itu ya. Nah, yang perlu dikumpulkan itu ada 3 folder. Oh, gimana? Benar, tak selesaikan dulu. Yang perlu dikumpulkan ada 3 folder. Pertama, folder posisi kuis itu berada di mana. Jadi makanya dari awal Pak Widi mengatakan PPT, kuis, dan hasil publisnya
itu jadikan satu folder biar kalian nanti tidak bingung. Jadi dijadikan satu folder, dicoba saja. Dicoba berarti nanti di folder coba ini ada PPT-nya, juga ada hasil publish-nya di situ. Terus dibuat folder lagi, dikasih nama UAS multimedia pendidikan media pembelajaran IPA, nama Desi, NIM berapa, kelas media pembelajaran IPA hari Kamis seperti itu. Terus habis itu diklik kanan, dibuat RAR dulu, baru dikirimkan ke Pak Widi. Tapi kalau yang langsung kirim flash disk ke rumahnya Pak Widi atau langsung dikirim ke Pak Widi melalui flash disk, saya kira tidak perlu dibuat RAR dulu juga tidak apa-apa, tapi memang lebih aman dibuat RAR dulu karena takutnya kalau nanti kedetek antivirus seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Hidayatul Faizah. Pak, izin bertanya, apakah benar minggu depan mulai UAS-nya ya Pak? Iya, minggu depan semua mata kuliah sudah harus UAS karena perkuliahan untuk semester ini maksimal tanggal 24. Saya kurang tahu aturannya kok berbeda dengan semester-semester sebelumnya. Untuk semester ini harusnya kan 7 pertemuan pertama, habis itu 1 pertemuan untuk UTS, terus 7 pertemuan yang kedua, terus 1 pertemuan untuk UAS. Tapi kalau untuk semester ini diputuskan oleh akademik bahwasanya 6 pertemuan itu harus plus UTS dan 6 pertemuan yang kedua itu harus plus UAS. Padahal dan diwajibkan masing-masing dosen minta 1 pertemuan untuk menggenapkan menjadi 7 pertemuan. Jadi ya ini contohnya seperti ini tadi, kalian mengganti hari menambah hari Kamis jam 2, jadi nanti ya begitu, jadi jam ini sebagai pengganti untuk menjadi pertemuan yang ke-7 seperti itu. Kak, ini ada pertanyaan lagi, gimana Mbak Hidayatul Faizah? Sudah jelas belum? Mbak Hidayatul Faizah? Oke, sip. Oke, ini Mas Desi tanya, kalau via Google Drive bagaimana Pak? Kalau saya ngikut, tapi biasanya antivirus yang di Google Drive itu jauh-jauh lebih bagus daripada antivirus kita yang ada di laptop yang free biasanya. Nah itu saya takutnya nanti file indeks kalian yang sudah kalian publish itu dia akan berubah atau mungkin sudah kedetek virusnya. Tapi kalau sudah di-RAR saya kira tidak jadi masalah ya. Tapi kalau itu kalau jaringannya stabil, it's okay. Kalian upload dulu di Google Drive, habis itu link saya nanti yang download. Tidak masalah, kalau itu tidak masalah. Yang terpenting pastikan filenya itu utuh Mas Desi. Jadi ketika saya terima itu filenya utuh, jadi tidak hilang di tengah jalan. Nanti takutnya loh harusnya mediamu itu lengkap, ternyata file kuisnya dianggap Google Drive itu adalah virus. Jadi saya nanti tidak bisa membuka file kuis kalian. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, nanti medianya sudah terkumpul semua. Nanti Pak Widi kode kelas yang pertama, kelas yang kedua, dan kelas yang ketiga sudah siap semua. Nanti Pak Widi kasih kode, terus nanti tolong koordinator segera menemui Pak Widi atau nanti kita ketemu di mana. Nanti kita ketemulah ketiga kelas yang pertama koordinatornya siapa, kelas kedua koordinatornya siapa, kelas tiga koordinatornya siapa. Nanti ketemu dengan Pak Widi ketiga koordinator itu sambil ngopi sama makan gorengan atau gimana, nanti kita ketemu, terus nanti filenya saya serahkan ke kalian supaya kalian bisa manfaatkan ketika PPL seperti itu. Oke, dari
proses pembuatan medianya ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau memang benar-benar sudah paham, it's okay malah Pak Widi ayem. Tapi kalau memang belum paham, silakan dikatakan belum paham aja. Nggak usah malu-malu. Kita yang terpenting semua itu bisa terselesaikan seperti itu. Coba ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita kasih kesempatan, walaupun silakan nanti bertanya via Japri WA boleh, biar kalian selama pembuatan juga kalian tidak bingung juga. Nanti Pak ini kok seperti ini gimana, silakan langsung di Japri. Kalau segera pengen mendapatkan jawaban seperti Pak Widi di ping kayak gitu kan, otomatis WA-mu nanti akan ke atas seperti itu ya. Gitu ya. Coba ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Gitu. Pak, saya Pak. Oke, Mbak Dayatul Faiza. Begini, berarti mengenai tugas itu kita membuat media pembelajaran, materinya itu yang kemarin yang tuh sudah dibagikan, Pak. Iya, betul. Apakah seperti itu? Gimana? Apakah seperti apa? Halo, putus-putus suaranya Mbak Dayatul. Pencet mawon nggih, Pak. Niki Oh iya, soalnya iya. hujan. Oke. Oke, yang lain sambil menunggu pertanyaan Mbak Dayatul, ada yang ingin ditanyakan? Sana ada kok, ada diem. Nanti kalau bingung, udah tahu lo ya. Pak, tadi yang 3 folder tadi apa aja, Pak? Yang Oh, yang 3 ada di dalam folder tadi ya, Iya. PPT, PT-nya yang benar-benar PPT. Terus file-file yang kuis. Jadi beberapa folder tadi isinya ada berapa tadi ya? Ada audio, interaction, quiz, skenario, video, dan lain-lain ini. Ya toh? Kalian kemarin nyimpennya di mana? Seperti itu nggih? Terus habis itu file yang sudah dipublish kalian. Ya, ini publish Pak Widi kan di sini. Bentuknya yang seperti ini, ada indeks dan lain-lain. Seperti itu. Gimana Mbak Harlinda? Masih bingung enggak? Sudah, Pak. Sip ya? Oke ya. Oke, sip. Yang lain coba ditanyakan. Oh ini Mbak Hidayatul bertanya, itu berarti tugasnya kita membuat media pembelajaran itu PPT-nya itu dari materi yang sudah dibagi, kemudian ada kuisnya begitu Pak? Iya, terus habis itu dipublish menjadi sebuah media pembelajaran berbasis IT. Nah nanti hasil-hasil semua publishan kalian dan PPT kalian nanti tak kumpulkan menjadi satu, terus nanti tak kumpulkan dengan yang kelas yang lain. Nanti kalau sudah terkumpul semua baru tak bagikan ke kalian masing-masing untuk di copy masing-masing supaya nanti menjadi bekal istilahnya sangu kalian ketika untuk PPL biar tidak canggung lagi seperti itu. Gitu Mbak Hidayatul Faiza. Sampun paham? Sampun, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Makanya hasilnya dibuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, semenarik mungkin. Saya kira eranya Pak Widi dan era kalian lebih kreatif kalian, lebih pinter-pinter grafis kalian mencari icon-icon yang imut-imut lebih pinter kalian daripada Pak Widi. Cuman pesennya Pak Widi, aspek-aspek pembuatan PPT kemarin jangan dihiraukan, terutama konten-konten yang dimasukkan di dalamnya itu sesuai dengan materi-materi yang ya istilahnya nyambung dengan materi yang sedang dijelaskan. Seperti itu ya. Itu yang perlu Pak Widi garis bawahi. Monggo silakan ada yang ingin ditanyakan enggak? Ini terakhir pengumpulan kapan dia, Pak? Minggu depan Mbak Hidayatul pas UAS. Jadi tak pepetkan tanggal 24 saja sebelum kalian liburan. Oh, paling lambat 24 gitu, Pak. Ya gitu aja. Jadi nanti makanya sebisa mungkin kalian kirim filenya itu sebelum tanggal 24 supaya harapannya kalau kalian menggunakan kurir paling tidak kan sehari 2 hari itu bisa sampai ke Pak Widi supaya pas tanggal 24 bisa
Pak Widi cek. Atau kayak gini aja, seperti kesepakatan yang kelas yang sebelumnya. Jadi hasil PPT-nya kalian screenshot dulu. Kalian screenshot, terus kalian kirimkan WA ke Pak Widi. Screenshot salah satunya lah, di screenshot dulu, kalian kirimkan ke Pak Widi. Nah, filenya, berkas-berkasnya langsung kalian kirimkan via kurir. Jadi Pak Widi udah tahu produk kalian dulu, terus baru nanti penilaiannya nunggu file-file kalian terkirim sampai Pak Widi. Seperti itu ya. Jadi ketika nanti mungkin berarti kita ketemu lagi besok Rabu ya. Besok Rabu jam 16.00 sampai 17.40. Oke, berarti besok Rabu agendanya kita, kalian screenshot produk kalian, terus dikirimkan ke Pak Widi dengan japri masing-masing. Habis itu syukur sebelum itu sudah kalian kirim dulu flash disk-nya atau filenya melalui kurir atau koordinator tadi, atau malah saya kira paling cepat, paling efisien adalah kurir sebenarnya. Paling bayarnya berapa sih? Ya mentok-mentok larangnya kalau ongkir kayak gitu berapa tuh? 20.000 ya? Bahkan 20 sampai 14.000 balik seperti itu. Ya, daripada kalian ke tempat koordinator juga resiko juga juga beli bensin juga. Jadi kalau pakai kurir seperti itu langsung dikirim. Kalau yang rumahnya dekat Pak Widi silahkan datang ke rumahnya Pak Widi langsung, tidak apa-apa, santai aja. Pak Widi juga udah sehat, maksudnya nggak jadi masalah untuk penyebaran COVID-nya. Jadi istilahnya seperti itu aja. Jadi besok Rabu kalian kirim capture produk kalian, kirimkan ke Pak Widi, terus langsung di produk kalian kirim via kurir, maksimal sebisa mungkin pas tanggal 24 sudah Pak Widi terima. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain? Halo? Belum ya? Baik. Jadi kalau memang belum ada yang ditanyakan, nanti silakan kalau ingin bertanya via WA selama pengerjaan, ada kesulitan, silakan WA Pak Widi kapanpun, dan kalau memang butuh jawaban cepat, Pak Widi langsung di-ping kayak gitu aja. Gitu ya. Biar untuk efisiensi waktu, silakan masih ada setengah jam waktu, kalian pergunakan semaksimal mungkin untuk mulai mengerjakan PPT-nya dulu. Kalau masalah iSpring kan tadi cepat kan, nggak butuh lama, paling lamanya hanya membuat soalnya saja. Soalnya terserah, mau minimal 10 soal, terserah nanti bentuk soalnya seperti apa, entah multiple choice, entah apa, terserah sekreatif kalian. Ini hanya prototipe, nanti biarkan ketika PPL teman-teman kalian bisa tinggal ngedit soalnya saja, nanti tinggal ditambahi berapa. Gitu ya. Pak mau tanya Pak, Oh iya Mbak Helinda. kalau pembuatan slide itu nggak ada maksimalnya Pak? Mbak, Oke Pak. mau membuat 500 slide juga enggak apa-apa. Oke. Jadi biar lebih efisien cepat, caranya duplikat itu jauh lebih cepat daripada kalian harus membuat satu seperti itu. Gitu ya. Oke Pak. Kak, tadi soalnya minimal 10. Ya minimal 10 atau ya poin berapa lah, penting minimal 10 soal kayak gitu. Boleh membuat 50 soal langsung juga boleh. Oke ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Widi akhiri sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dalam UASnya, dan project kalian segera jadi, terus segera dikirimkan ke Pak Widi. Nanti
agenda selanjutnya kita akan bahas, selalu kita komunikasi via WhatsApp seperti itu ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, biasa saja, biasa seperti mahasiswa yang lain. Kalau mau tanya-tanya diskusi Pak Widi, ya santai aja, tinggal WA aja. Secepat mungkin Pak Widi akan membalasnya. Nek kepepet ra iso bales ya mungkin Pak Widi udah tidur seperti itu. Gitu ya. Pak, segera kalian kerjakan proyeknya, PPT-nya dulu Iya, dicicil. Pak. PPT-nya itu dicicil dulu, dikerjakan, dan nanti tinggal besok iSpring-nya dimasukkan seperti itu ya. Itu aja dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Terima kasih, Pak. semangat. Sampai ketemu besok, minggu depan. Ya. Sampai ketemu, Pak. Enggak